Minimnya daerah resapan air dan pengundulan hutan karena alih fungsi lahan diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang Garut. Tim investigasi melakukan penelusuran ke lokasi yang diduga menjadi penyebab banjir bandang tersebut. Berikut liputannya. Dari Sungai Ciparukpuk di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, kami melanjutkan penelusuran ke hulu Sungai Cikamiri di kawasan Bukit Darajat. Salah satu kawasan wisata favorit dengan pemandangan alam pegunungan dan kota Garut. Di sepanjang perjalanan kami menemukan fakta yang cukup mencengangkan terkait alih fungsi lahan di kawasan Bukit Darajat. Kawasan Bukit Darajat yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung dan daerah resapan air telah beralih fungsi menjadi kawasan pertanian, perumahan, bahkan lokasi wisata. Sejauh mata memandang, perbukitan yang dulunya hijau dengan rimbun pepohonan kini telah gundul dan berubah menjadi petak-petak kebun yang dikelola oleh warga dengan cara menyewa lahan milik perhutani melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Untuk mengetahui lebih detail tentang kondisi Sungai Cikamiri dan lereng Bukit Darajat, kami melanjutkan penelusuran dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak. Di sepanjang perjalanan, untuk kesekian kalinya kami kembali menemukan fakta alih fungsi lahan di lereng Bukit Darajat di sepanjang hulu Sungai Cikamiri menjadi lahan pertanian yang ditanami beragam tanaman hortikultura seperti sawi. Jenis tanaman yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk ditanam di lereng Bukit Darajat karena sifatnya yang tidak bisa menahan air sehingga berpotensi longsor saat terjadi hujan. Longsoran tanah dan material lain yang tergerus air ini akhirnya terbawa arus Sungai Cikamiri yang bermuara di Sungai Cimanuk. Alih fungsi kawasan lindung di Darajat pun diduga turut menjadi penyebab banjir bandang di Garut akibat meluapnya Sungai Cimanuk. Ketika terjadi hujan, maka air hujan ini akan membawa gerusan tanah-tanah gitu yang memiliki kropos gitu ya, karena tidak ada tangkapan air yang dimana harusnya di sini adalah sebagai kawasan lindung gitu ya, akan tetapi kondisinya berubah fungsi atau merubah bentang kawasan gitu ya, yang harusnya pohon malah ini menjadi hortikultura. Ini hasil pengamatan dan kajian juga secara internal lembaga bahwa wilayah Derajat ini memiliki potensi sumbangsih besar gitu ya terhadap kejadian bencana kemarin. Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), alih fungsi kawasan hutan lindung di Garut menjadi lahan pertanian telah terjadi dengan masif sejak tahun 1998 silam. Tepatnya sejak diperlakukannya program kredit usaha tani atau KUT yang kemudian dilanjutkan dengan program pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM di tahun 2001. Di kawasan Bukit Darajat sendiri lebih dari 1.000 hektar kawasan lindung sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian, daerah wisata, dan perumahan. Untuk mendapatkan konfirmasi terkait kerusakan hutan lindung perhutani yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian, kami pun mendatangi kantor Perum Perhutani Kabupaten Garut. Barusan ada salah ngomong gitu kan, terus itu Pak DM yang berlawanan gitu. Kalau biar janjian dulu misalnya, biar ngomong saya sih. Kalau aja nggak bisa banyak. Barusan udah capek. Keesokan harinya kami kembali datang ke kantor Perum Perhutani Kabupaten Garut. Namun setelah menunggu beberapa jam, pihak Perum Perhutani Kabupaten Garut tetap menolak untuk memberi keterangan terkait kerusakan akibat alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung. Setelah menelusuri Sungai Ciparukpuk dan Cikamuri, penelusuran kami berakhir di Das Cimanuk dan Bendung Copong. Di sepanjang Das Cimanuk yang seharusnya bebas dari bangunan, faktanya telah berdiri bangunan rumah dan menjadi permukiman warga. Selain itu, Das Cimanuk pun mengalami penyempitan dan sedimentasi akibat erosi ataupun longsor yang terjadi di daerah hulu saat hujan yang kemudian terbawa arus sungai hingga ke Bendung Copong. Ironisnya,
Meski baru beroperasi pada tahun 2015, Bendung Copong sudah mengalami sedimentasi yang cukup parah. Hampir setengah dari luas seluruh bendung yang mencapai 3 hektar terlihat seperti lapangan bola dengan tinggi sedimentasi yang mencapai hampir 5 meter. Apalagi banyak sungai di Garut seperti Sungai Ciparukpuk dan Cikamiri yang bermuara ke Sungai Cimanuk. Akibatnya saat hujan deras terjadi, baik di daerah hulu maupun di hilir sungai, ancaman bahaya banjir dari luapan air Sungai Cimanuk pun kerap menghantui warga Garut. Karena kalau tidak cepat juga reaksi dalam pengetasan masalah atau sedimentasi ini, apakah kita bisa memprediksi tidak gitu besok hujan akan terjadi lagi? Dan jika ini dibiarkan terus menempuk, bagaimana kondisi pemukiman yang di bawah? Penghentian alih fungsi kawasan lindung dan normalisasi Das Cimanuk menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera diselesaikan agar bencana banjir dan tanah longsor tidak terus terulang. Lantas, bagaimana mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan apa tanda-tandanya jika akan terjadi banjir bandang? Jangan kemana-mana, saksikan Modus di segmen selanjutnya.